Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesita Andrani dari Prodi HTN 2C, Fakultas Syariah, Matkul Akidah Tasawuf, dosen pembimbing Pak Suansar. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu zikir kepada Allah, tidak tergiur oleh duniawi, sedangkan akhlak itu sendiri adalah refleksi dari kepenerangan ilmu tasawuf, sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan perilaku Rasulullah SAW. Objek ilmu tasawuf adalah hati atau jiwa manusia. Pembahasan tasawuf lebih banyak menekankan pada masalah jiwa manusia secara materi, sedangkan objek ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang. Contoh tasawuf diantaranya ialah selalu mengingat Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tertidur nyenyak, dia menyempatkan waktu untuk mengingat Allah. Contoh akhlak, menghormati orang yang lebih tua, berkata lemah lembut. Yang B, innama buhitul liyutamama solihi lakaki. Artinya, sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis di atas, Nabi SAW mengatakan menyempurnakan akhlak dan bukan mengajarkan akhlak dari nol setelah sebelumnya. Tidak tahu sama sekali hal itu karena dulu masyarakat musyrik jahiliyah telah memiliki sebagai bentuk akhlak yang luhur sebelum diutusnya Nabi SAW. Di antaranya adalah menepati janji, memuliakan tamu, dan suka memberi makan orang yang membutuhkan. Sehingga akhlak yang baik dipertahankan dan akhlak yang buruk menjadi sasaran perbaikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memerintahkan kita agar menghiasi diri di dalam akhlak-akhlak yang terpuji dan menjanjikan balasan kebaikan di dunia serta pahala yang besar di akhirat. Seperti ayat Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini berisi perintah supaya mentauhidkan Allah. Setelah perintah yang agung disebut, dia mengiringinya dengan seruan agar seseorang hamba selalu berbuat baik dan berakhlak mulia kepada seluruh manusia. B, macam-macam tasawuf ada 3. Tasawuf falsafi. Tasawuf ini fokus pada kemampuan akliyah, berpikir, termasuk kajian dan bacaan kitab. Tasawuf ini tidak membawa murid sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf ini hanya membawa murid sampai pada level mengetahui berbagai filosofi tentang dirinya, Tuhannya, dan alam semesta serta realisasi antar ketiganya. Kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini sudah bernilai praktis. Batin seorang ikut dibentuk dengan berbagai aturan dan kebijakan, sehingga ia memiliki sifat jujur, adil, ikhlas, murah hati, rajin, sebagainya. Pola ketat pendidikan akhlak itu ditentukan dalam jamaah sufi atau disebut tarekat. Yang ketiga, tasawuf irfani. Ini puncak atau jenis tasawuf yang dapat mengembalikan manusia kepada jati dirinya yang fitrah. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah, ke asalnya yang suci, seperti mati. Sebelum mati, hadis sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dan kembali menyaksikannya. Sebab jika di dunia buta, di akhirat juga begitu. Hadis riwayat Al-Isra 72. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna waras dan zuhud, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam suatu pembahasan. Antara keduanya yang lebih dapat adalah bagaimana
Yang ketiga, sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna wara dan zuhud, hingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam suatu pembahasan saja. Namun yang nampaknya lebih tepat ada perbedaan antara keduanya. Yang lebih tepat adalah bagaimana dikatakan para ulama bahwa zuhud dalam meningkatkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mudah yang dapat membuat seorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun wara yang syar'i adalah meningkatkan hal-hal yang dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal yang haram dan zuhud, karena perkara syahrat itu terkadang merupakan hal membayangkan nasib seseorang di akhirat. Namun perlu diketahui bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak tercapai oleh semua orang. Ibnu Qasim dalam Al-Fawad mengatakan, hati yang selalu terkait dengan sahud tidak sah baginya zuhud dan wara. B. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang menjadi bahagia dan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Contoh zuhud, Pak Ahmad terkenal sebagai orang kaya di kampungnya. Ia mempunyai berbagai macam usaha yang sukses. Selain kaya raya, Pak Ahmad juga terkenal sebagai orang yang ringan tangan, membantu orang di kampungnya yang mengalami kesusahan. Pak Ahmad senang menermakan hartanya untuk kaum miskin. Contoh wara, seorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai akan kewajiban sebagai muslim, karena dia tahu bahwa musik atau mendengarkan musik itu ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Yang keempat, mahasabah berasal dari kata hadis yahsyahu hisab. Makna dari kata tersebut secara etimologi ialah merupakan perhitungan di dalam syari. Makna dari mahasabah ialah sebuah upaya untuk melakukan evaluasi terhadap setiap kebaikan dan keburukan beserta semua aspeknya. Pemerintah muhasabah dalam jangka waktu tahunan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat kepada orang-orang munafik, tetapi makna ayatnya tertentu mencakup juga orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap lahir, kemudian mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Hadis surat At-Taubah 926. Ayat ini dituangkan kepada orang-orang munafik sebagai sindiran keras. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan seperti bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang punya nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang memilikinya. Ligotu wafasu sufiruna arrohu bifarihi sabun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ikhlas. Qul atuhayyunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana amaluna wa lakum amalukum wa nahnu lahu mukhlisun. Tafsir ayat tentang ikhlas, katakanlah wahai Rasulullah
kepada ahli kitab, apakah kala akan berdebat kami tentang tauhid dullah dan kewajiban ikhlas kepadanya, sedangkan dia adalah Tuhan alam semesta semuanya, tidak hanya menguasai suatu kaum lainnya. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian, dan hanya kepada Allah kami mengikhlaskan ibadah dan ketaatan kami tidak menyangkutkan apapun dengannya, dan kami tidak menyembah siapapun selainnya. Ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodi, ya, yang berarti senang, suka, rela. Ridho merupakan sikap yang dipuji yang harus dimiliki manusia. Ridho adalah artinya mencari apa yang manusia. Tawakal berarti mewakilan kaum menyerah akan dalam agamanya. Islam tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi atau menangguh hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai berikut. At-Taubah, bahasa Arab. Tasud surat Al-Taubah, hal pengampunan, adalah surat yang ke-9 dalam Al-Quran. Surat ini 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. Dinamakan juga dengan bara'an yang berarti melepas diri. Melepas diri di sini maksudnya adalah menyatakan, memutuskan berhubungan. Disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang penyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Syukur merupakan bentuk keridhaan penyangkut terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakinan terhadap nikmat Allah yang membuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya, disertai ucap dan perbuatan yang selaras dengan ucapan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih.